Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin sebenarnya pernah gue bahas ya di video sebelumnya, tapi gue juga lupa inget. Tapi ya banyak ditanyakan juga oleh Sobat Football. Terima kasih di kolom komentar ataupun juga di live chat, live commentary juga, bahwa oke, kita akan ada AFCON ini ya. 3 pemain pilar Manchester United, Ahmad, Mazraoui, Mbeumo akan berpartisipasi, dan Manchester United akan kehilangan ketiganya untuk jangka waktu menurut gue yang bisa dikatakan panjang ya, karena gue lupa kalau tidak salah sekitar ada 7 pertandingan atau bisa jadi lebih, termasuk ketika menghadapi Brighton di Piala FA, termasuk juga ketika Manchester United ini akan Derby of Manchester menghadapi Manchester City, di mana laga di bulan Desember serta Januari ini penting. Ini bisa dikatakan menentukan ya, ada di mana Manchester United nanti di akhir musim di bulan Mei. Ya, kalau gue lihat jadwal saat ini, bahkan di akhir Januari ketika Manchester United akan dijamu oleh Arsenal, ini juga masih belum pasti apakah pemain yang absen itu sudah bisa hadir semuanya atau hadir sebagian. Ini juga belum pasti. Manchester United juga akan bermain di Boxing Day ya, menghadapi Newcastle United tanpa ketiga pemain itu. Dimana kalau kita lihat sekali lagi, 3 pemain ini adalah pemain inti. 3 pemain ini adalah pemain kepercayaan dari Ruben Amorim. Walaupun mungkin menit bermainnya berbeda-beda, tapi kita bisa lihat ya, Mazraoui misalnya, oke, sempat absen di beberapa pertandingan karena gangguan, karena cedera. Tapi ketika dia tersedia, dia selalu menjadi bagian skuad, apakah dari awal sebagai starter ataupun duduk di bangku cadangan dan diberi kesempatan bermain selanjutnya. Bisa dilihat bahwa dia merupakan pemainnya Ruben Amorim. Intinya seperti itu, karena dalam skuad Manchester United saat ini tidak semua pemain ini adalah pemainnya Ruben Amorim, dalam arti pemain dari periode sebelumnya yang dinilai bisa bermain di sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Gue tidak ingin terlalu membahas siapa-siapa saja yang tidak masuk itu, tapi yang jelas 3 pemain ini jelas masuk. Ahmad pun juga demikian. Bahkan Ahmad ini termasuk yang spesial ya menurut gue, karena ada perubahan, ada evolusi sedikit dari posisinya yang tadinya lebih menyerang, ditempatkan sebagai wingback sebelah kanan. Tadinya gue pikirnya adalah posisi sementara, tapi ternyata justru permanen posisinya di situ. Mbeumo, pemain yang paling saat ini ya, salah satu pemain yang paling tajam bagi Manchester United dengan sumbangan golnya, pergerakannya, menjadi andalan lini serang Manchester United. Ada hal yang unik juga, bagaimana ketiga pemain ini yang akan absen di AFCON ya, ini tampil dengan satu poros yang sama. Di sebelah kanan, Mbeumo gelandang serang sebelah kanan, Ahmad wingback sebelah kanan, Mazraoui sering juga ditempatkan sebagai wingback atau center back sebelah kanan. Jadi ini menarik menurut gua. Manchester United akan kehilangan sisi sebelah kanannya, dan sisi sebelah kanan ini, Sobat Football United, kalau dilihat ya sampai dengan sejauh ini merupakan sisi yang paling dominan menurut gua bagi Manchester United ini untuk menyerang. Ini sisi yang lebih diandalkan, dan dalam bertahan pun juga merupakan sisi yang paling kuat juga menurut gua. Dan ini berarti ya merupakan, kalau jadi seperti itu ya, maka menjadi kekhawatiran ya gak sih, bahwa Manchester United kehilangan 3 pilar di sisi terkuatnya. Bagaimana Ruben Amorim akan menghadapi hal tersebut? Siapa atau bagaimana komposisi dalam formasi? Kita sudah tahu pasti akan 3 center back ya kan. Dari yang ada, kalau dari 3 nama itu tadi, gua paling sedikit khawatirnya untuk posisi center back sebelah kanan. Artinya untuk posisi Mazraoui. Kalau kita lihat, Mazraoui ini plotnya adalah center back sebelah kanan. Kenapa? Center back ini merupakan saat ini, kalau kita berbicara kuantitas ya, jumlah artinya, posisi yang paling banyak pilihan. Dengan absennya Mazraoui di sisi center back sebelah kanan, masih ada Leny Yoro. Lalu masih ada juga seorang Matthijs de Ligt ya. Kalau memang sudah bisa kembali, nanti dia juga bisa dimainkan di center back sebelah kanan.
Belum lagi nanti kalau Harry Maguire sudah kembali, dia juga bisa memperkuat sisi center back di tengah, dan ini membuat kemungkinan pemain lain juga bisa pindah ke center back sebelah kanan. Lisandro Martinez yang sudah kembali dan akan terus mendapatkan menit bermain ini juga bisa menambah variasi untuk posisi center back, dan ada pengaruhnya juga ke center back sebelah kanan. Misalnya kalau Lisandro Martinez di pertandingan menghadapi Wolves ditempatkan sebagai center back tengah ya, ini bisa membuat misalnya ya, Matthijs De Ligt yang sudah kembali bisa ditempatkan di center back sebelah kanan. Jadi gue tidak begitu khawatir, ada banyak opsi pilihan yang bisa dimainkan di sana. Nah, pun juga seorang Eden Hazard ya, menurut gue yang banyak diberi kesempatan di center back sebelah kiri, ketika dia bisa dimainkan pun ini juga berarti bisa jadi ada kombinasi. Gue juga berpikir mungkin Eden Hazard juga bisa ditempatkan di sana, tapi nampaknya Leny Yoro yang akan menjadi pilihan utama. Artinya no problem. Justru situasi yang mulai agak tanda tanya ini adalah wingback sebelah kanan Ahmad. Karena ini akan memiliki pengaruh juga ke sisi lainnya, wingback sebelah kiri. Kenapa? Diogo Dalot kemungkinan akan diplot ke wingback sebelah kanan. Kita tahu Dalot bisa main di kanan, bisa bermain di kiri. Ada beberapa kritikan, ada beberapa komentar, tapi kalau gue melihat Diogo Dalot dalam beberapa pertandingan terakhir dari Manchester United, penampilannya membaik dengan kontribusi di beberapa pertandingan terakhir, terutama dari sisi serangan ya, baik itu gol maupun assist. Lalu bagaimana dia bisa semakin lebih baik ya dalam mengerti sistem permainan, pergerakannya, transisinya, sehingga dia pun juga mendapatkan menit bermain yang banyak ya dari Ruben Amorim. Tapi dia bermain di wingback sebelah kiri. Ada kemungkinan menurut gua dia akan menjadi pengganti dari Ahmad di wingback sebelah kanan, dan ini berarti Dorgu akan menempati wingback sebelah kiri. Di sini kekhawatirannya. Kenapa? Menurut gua, Dorgu tidak tampil meyakinkan di beberapa kesempatan yang diberikan oleh Ruben Amorim, baik itu sebagai starter ataupun sebagai pemain pengganti. Apakah ada opsi lain misalnya untuk Dorgu? Di situ juga situasi lainnya. Tidak banyak, tipis. Pun ini kita kalau berbicara juga wingback sebelah kanan untuk melapisi Dalot. Jadi tidak banyak opsinya. Apakah Luke Shaw bisa dimainkan sebagai wingback sebelah kiri? Gua selalu berpikiran ataupun bahkan berprinsip ya, kalau bisa dia bermain. Tapi apakah dia akan tampil di kapasitas tertinggi? Di situ pertanyaannya. Gue tidak yakin dia bisa. Gue tidak yakin dia bisa tampil dengan kapasitas tertinggi sama baiknya ketika dia tampil sebagai center back sebelah kiri, karena fungsinya berbeda. Walaupun posisinya sama-sama di sebelah kiri, tapi fungsinya berbeda ya antara center back sebelah kiri dan wingback sebelah kiri. Dia lebih terbiasa dengan di periode sebelumnya dengan posisi fullback, dan fullback dengan wingback ini tidak sama, sehingga ini yang menimbulkan keraguan bagi gue untuk seorang Luke Shaw ketika dia harus tampil di posisi wingback sebelah kiri. Tapi sekali lagi dengan tipisnya kedalaman untuk posisi wingback, di mana ini merupakan salah satu posisi kunci di sistem 3 back ya, tidak banyak sekali lagi opsi dari Ruben Amorim di sana, dan ini bisa membuat situasi khawatir. Bagaimana dengan Diego Leon? Belum pernah diberi kesempatan, dan gue tidak tahu bagaimana proses adaptasinya sampai dengan sekarang. Ada kabar bahkan dia akan dipinjamkan dulu untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Justru gue berpikir jangan gitu ya, karena dia masih dalam proses adaptasi. Dia datang dari benua yang berbeda, negara yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kultur sepak bola yang tidak sama. Ada banyak hal yang harus diadaptasikan. Dengan memberi kesempatan di periode sempit seperti ini, justru ini akan membawa resiko yang besar menurut gue untuk Diego Leon. Jadi kesimpulannya untuk posisi wingback ini memang menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan. Tipis sekali loh Sobat Football United. Ya, kalau gue lihat dari daftar pemain yang ada saat ini ya hanya Dorgu dan juga Diogo Dalot saja untuk posisi wingback sebelah kanan dan juga wingback sebelah kiri. Ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin ada modifikasi lain yang bisa dilakukan ya. Gue nggak tahu, misalnya Mason Mount di modif atau seperti apa, atau ya salah satunya posisi Luke Shaw. Lisandro Martinez gue pikir dari apa yang gue saksikan ketika dia tampil bersama dengan Ajax, fullback dia bisa bermain, tapi tidak dengan kapasitas tertinggi sih menurut gue ya Lisandro Martinez. Kalau bisa, tapi kan bukan hanya bisa atau tidak bisa tidak dia tampil juga dengan kapasitas tertinggi ketika dimainkan di posisi tersebut ya.
Itu untuk posisi wingback. Lalu absennya seorang Mbeumo ini juga akan membawa perbedaan untuk posisi gelandang serang. Tadinya gue berpikir mungkin Kobbie Mainoo yang akan didorong ya justru ke posisi nomor 10. Sempat ada perkiraan mungkin Bruno Fernandes yang akan dikembalikan, tapi melihat peran Bruno Fernandes yang justru semakin lama semakin baik di posisi lini tengah ya, menurut gue nampaknya dengan proses yang masih dilakukan, artinya pemantapan sistem filosofi dengan mengutak-ngatik posisi Bruno, nampaknya tidak akan diambil posisi tersebut, peran tersebut oleh Ruben Amorim. Artinya besar kemungkinan Bruno Fernandes akan tetap bermain di lini tengah, mungkin didudukkan dengan Casemiro seperti yang ada saat ini, dan memang bekerja dengan baik ya keduanya. Jadi kenapa harus dirubah? Lalu bagaimana dengan posisi dari Mbeumo? Balik lagi ke pertanyaannya, apakah Kobbie Mainoo? Gue pikir tidak. Melihat dari apa yang dilakukan Kobbie Mainoo beberapa pertandingan belakangan, dia tidak akan mendapatkan peran utama. Justru opsi-opsi lain seperti Mason Mount, Cunha, Sesko di depan, atau justru gue lebih melihat seorang Joshua Zirkzee yang dalam beberapa kesempatan sudah diberi menit ya untuk bermain di posisi nomor 10. Bisa jadi akan lebih dipilih oleh seorang Ruben Amorim. Tentu saja Kobbie Mainoo akan dijadikan opsi, tapi bukan opsi yang utama. Gue justru lebih melihat Mason Mount, lalu Cunha dan Sesko atau Joshua Zirkzee. 4 pemain ini akan menempati 3 posisi di depan. Jelas tidak sama. Siapa tadi, Mazraoui, Ahmad, dan juga Mbeumo jika dibandingkan dengan nama-nama yang ada tadi yang gue sebutkan. Tapi ya inilah pilihannya. Bagaimana dengan situasi, akankah Manchester United misalnya mendatangkan pemain baru ya di bursa transfer Januari? Dari kabar yang berkembang, kemungkinan tersebut kecil. Jadi memang Ruben Amorim akan lebih mengupayakan ya untuk menggunakan pemain yang ada. Di sisi lain, ini juga mungkin yang dibutuhkan untuk memperlihatkan kepada manajemen, atau manajemen juga untuk melihat ya bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United ini memang merupakan sesuatu hal yang harus diperbaiki di bursa transfer, bukan di Januari, tapi nanti di bulan Agustus musim panas nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.